Asik, kayaknya kita bukan main anggar ya. Ini malah joget koplo. Enggak, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Syareza. Saya Cindy Permadi. Kita ada di mana nih? Ada di gedung Anggar di Kota Bogor, Jawa Barat, di Gor Pajajaran tentunya. Ya. Dan ya pastinya kita kali ini akan membahas seputar olahraga. Olahraga apa? Ini anggar, dia. ya dong. Kita udah pakai baju anggar. Ini saya juga sebenarnya nggak tahu. Pada saat dipakai baju ini kok bajunya ketat sekali. Tapi ada yang berbeda antara saya dan juga Cindy Permadi. Kalau saya ini pakai training karena katanya tuh harus menggunakan kaos kaki yang panjang. Iya, betul. Supaya apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Nah, kita juga akan berdua doang. Kita siapa ini ya? Kita akan ada dong yang akan kita hadirkan. Ini adalah salah satu coach ternama kita yang nantinya akan ngajarin kita dan akan menjelaskan apa aja sih yang harus digunakan ketika kita ingin belajar atau berlatih bermain anggar. Kalau gitu kita langsung panggil aja. Ini dia Coach Indra. Halo. Halo Coach. Selamat pagi. Coach. Ini namanya olahraga apa dan terkenal di Indonesia itu sejak kapan sih? Yep. Ini namanya olahraga anggar. Ya, di Indonesia itu masuk pada tahun 1938. Oke. Jadi dulu itu tentara Belanda, ya, tentara Belanda yang membawa ke sini ke Indonesia. Pada masa saat itu kan pada masa penjajahan tuh. Ya. Nah, itu tuh tentara sebelum terbentuknya tentara Indonesia. Nah, tentara Belanda itu menugaskan ke beberapa tentara Indonesia itu harus berlatih anggar. Anggar. Nah, ini juga ada di sini komunitas anggar. Ya. Apa nama komunitasnya? Boleh Di dikenalin, sini Mas? Knight Fencing Club Kota Bogor. Ulang lagi. Ulang lagi. Knight Fencing Club Kota Bogor. Fencing Club Kota Bogor. Nah, di sini ada berapa banyak yang bergabung dan siapa-siapa aja, kalangannya dari mana aja? Maksudnya usianya berapa-berapa? Kalau yang bergabung banyak ya, kurang lebih sekitar 30-an ya. Usianya kita di sini berbagai usia. Dari yang benar-benar usia 30, mungkin 30 ke bawah ada itu. Oke. Yang paling Iya. kecil umur berapa biasanya? Yang paling kecil ada SD. Kita kelas 2. Kelas 2 Kelas itu dua. berarti Berarti sekitar umur. Jadi 8, intinya 9 tahun ya? semua usia itu bisa namanya berlatih Anggar. untuk anggar. Bisa Oh, sangat-sangat oke. memungkinkan. Nah, yang juga jadi perhatian saya, ini adalah pakaian saya. Bukan apa-apa, agak ngap gitu ya. Ini penuh sekali ya. Apa nama pakaiannya? tebal Ada banget. sebutannya kah? Enggak, sebutannya ya pakaian anggar sebutnya. Fencing Oke. suite lah. Fencing suite. suite. Oke. Benar, Oke. pakaian anggar. Dan ini cukup berbeda, saudara. Yang saya kenakan bahwa ini katanya harus pakai kaos kaki ya, Ya, Coach ya, ya. Karena saya nggak ada kaos kaki, jadi saya pakai celana ini. Nah, Celana boleh panjang. alasannya kenapa outfitnya harus seperti ini? Yang pertama itu harus terlindungi, Ya. kan? Karena di sini untuk baju anggar sendiri, yang kalau yang udah peralatannya internasional ya, itu benar-benar yang anti peluru dalam arti. Oh, di peluru malah. Yang benar-benar Oke. udah tebal banget satu sisi. Nah, ini untuk melindungi semua dari tusukan. Oh, oke. Makanya disarankan untuk menggunakan Pakai kaos kaki panjang Iya, dan ini kaki tebal panjang. juga. Karena kalau misalnya tidak pakai kaki panjang kan langsung tertembus kulit kan. Oke. Itu Dan ya. sepatunya juga beda kan ya sebenarnya? Ya, ada sepatu anggar khusus. Oke. Nah, selain perlengkapan ini, apalagi Coach perlengkapan yang memang harus digunakan? Ini apa sih Ini apa sebutannya? Ini pedang anggar sebetulnya. Pedang Pedang anggar. anggar. Dan ternyata, saudara, pedang anggar ini punya banyak jenis-jenisnya loh. Boleh dikasih lihat? Ya, ya, yang saya sama Reza pegang juga ternyata beda. Ini Oke. namanya apa? Nah, sama Coach juga beda. Apa bedanya, Coach? Nah, saya taruh dulu nih. Oh iya, Nah. boleh dengar dulu. Jadi perbedaannya itu di Ini nggak anggar apa-apa itu ya, ada pegang 3. Yang pertama mungkin untuk dasar itu foil biasanya. Foil. Warna Foil merah? atau enggak, ini mah berwarna bebas. Oh, warna doang. Perbedaannya Warnanya. pertama di sini comb namanya. Oh, ininya. Bentuk comb-nya. iya, iya, Oh, iya, Kelihatan betul, beda. Berbeda kan? Yang kedua ini bentuk blade-nya. Oke. Oh iya. Bentuk blade-nya itu berbeda. Oke. Dan perkenaannya. Perkenaan tuh Perkenaannya ujungnya. berbeda. Nah, kalau untuk foil atau floret ya, ini hanya perkenaannya di bagian badan. Oh, jadi nggak boleh sembarangan ya? Nggak bisa. Oh, saya pikir langsung aja. Nggak Gitu, oh, bisa. nggak bisa. ternyata. Terus beda. itu pun ada bajunya sendiri khusus untuk foil. Oh, oke. Bisa diambilkan. Oke. Oke, tapi bedanya apa? Yang kapan pakai ini gitu? Boleh, Jadi sini, tiap boleh orang di- beda-beda. Oh, ini siap, saya bantu. Oke. Nah, ini ya, ini untuk dasar. Untuk dasar. Oh, biasanya anak SMP, anak SD gitu Ya. ya, yang baru latihan. Jadi untuk ini nggak bisa satu orang misalnya megang 3 ini nggak. Jadi Nggak punya bisa. spesialis masing-masing. Oh, istilahnya gini, kalau misalnya kayak karate, gitu karate itu kayak ada di sabuk-sabuknya. Ya, sabuk-sabuknya. Begitu juga anggar. Ada Jadi, spesialisnya masing-masing. ada spesialis masing-masing. Nah, ini biasanya untuk para pemula dengan menggunakan pedang anggarnya seperti ini. Foil. Nah, perkenaannya untuk foil itu
kehabis dari baju anggar, itu dilapisi lagi dengan metallic jacket namanya. Metallic Oke. jacket. Itu antara di sini. Karena memang peruntukannya untuk anak-anak ya. Enggak juga. Enggak juga. Oh, oke. Tapi rata-rata untuk pemula, usia pemula, itu di Indonesia rata-rata menggunakan foil. Dan tidak boleh sembarang kena pedang atau tusukan gitu ya. Jadi hanya tusukannya itu hanya mengenai ini. Bagian badan atas Bagian ya? sini. Jadi yang hanya menggunakan sini aja. Oke. Oke. Jadi hanya bagian sini. Oke, itu dia ya. Itu yang terus apa pertama lagi? foil ya. Yang kedua, saber. Yang mana? Untuk saber dulu. Saber itu yang mana? Saber itu- Oh, bajunya beda lagi juga. Nah, ini nih, Oh, ini. saber. Saber itu ini. Saber perbedaannya di sini dan Si blade-nya apa tadi namanya, ya? di ujungnya. Oh, Dan si oh ya, kenaannya. satu lagi. Kalau untuk di foil itu ditusuk. Oh, ditusuk. Oke. Foil dan EP ditusuk. Oke. Sedangkan ini, kalau hanya dengan mengenai gini, dia sudah. Aduh, kekerasan. Oh, bukan. Jadi itu udah kena gitu ya, Udah udah kena. dapet poin. Hanya menyentuh aja udah kena. Oh, kena Oke. doang. Dan satu lagi perbedaannya perkenaannya. Apa, di mana? Saber perkenaannya dari bagian bawah badan sampai atas Sampai kepala juga. Sini kena. Dan Oh, tangan juga ya? inilah bajunya untuk saber. Oh, oke. Oh, kalau habis yang tadi baju nggak ada ini tangan. ditambah ini. Oh. Jadi perkenaannya hanya yang mengenai ini aja. Istilahnya kalau ini tuh di atasnya pemula. Ya ada pemula. Tapi Oke. pemula juga ada beberapa. Ada Kalau di juga. Indonesia sih Oh, gitu. usia-usia SMP sudah banyak. Oh, oke. Oh, oke. Dan yang terakhir Terakhir EP. yang EP. 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 Ini EP ini bukan eksekutif produser ya buat teman-teman TV yang tahu EP eksekutif Oke, siap. produser, tapi di istilah anggar beda. Apa itu? EP itu atau Degen. Nah, ini perbedaannya yang mungkin yang paling beda dari ini semua perkenaan mengenai badan. Oh. Sampai Dari kaki ujung kepala juga ya? Sampai sampai kaki? ujung kaki. Oke. Jadi nggak ada Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Jadi Mau semuanya kena bisa. kepala, muka, apa semua. Oke. Tapi paling advance tuh yang ini gitu sebutannya? Enggak juga? Nggak juga. Oh, enggak juga. Dan selain pedang anggara juga jadi perhatian dan juga pakaian lengkapnya yang juga menjadi perhatian saya, saudara, adalah ini dia. Oh, Oh, ini helmnya sebutannya? Nah, Atau apa? masker ya? Maskernya, di sini tuh masker. Masker sabar. Ngap nggak, Coach? Ngap nggak pakai ini? Ya lumayan. Nah, boleh dijelasin Coach ini apa aja dan fungsinya untuk apa? Yang ini maskernya yang khusus ini yang dari full metal ya. Ini untuk saber. Saber tuh tadi yang mana? Yang itu, Ini, yang ini. itu Oke. saber. Kalau yang foil Boleh Sin, diambilin lagi Sin. Ini yang ya Allah. Oke. Maaf. Ini yang kenapa full metalik? Oh, saya bantu pegang. Full semua kena ini Oh, oke. untuk saber. Nah, kalau Oke. foil bedanya perkenaannya selain dari badan sini, Aha. dia ada Leher boleh. Oh, di jadi sini, ada leher sedikit. yang warna-warna ini boleh. Iya, boleh Ini, kena. Oke. Tapi yang lainnya tidak mendapatkan poin ketika Kenapa? bertanding. Kalau untuk EP ini nggak ada ininya. Bedanya cuma nggak ada ini aja. Oke. Karena semua perkenaan kena. Oke, selain memiliki budget untuk beli kostumnya, begitu apa memang harus dikuasai buat orang-orang yang pengen main anggar, misalnya kayak saya gitu. Karena ini boleh dibantu Taruh taruh aja dulu ya. kali Boleh taruh aja. Oke, nah karena ini kan gerakannya juga cukup ini, boleh coach siap. di sini ya, nggak apa-apa ya coach ya, boleh. izin. Nah, boleh disambil pegang. juga cara pegangnya pedang gimana anggar. sih, Mas? Cara pegangnya gimana ini? Nih, cara pegang ya. Yang pertama jempol dan telunjuk. Oke. Ya, itu ada posisi di depan. Bentar, Yang jempol ini? dan telunjuk. Iya. Oh bukan ya? Oh bukan. Gimana? Gini. Jempol dan telunjuk. Ini di Aha, depan. Oke. Ya. Gini betul. Nah, dan 3 jarinya di belakang, di bawah sini. Gi- Nah, di bawah sini. Ini Ini. Nah, Oh, gini. bedanya Gini betul. kalau saber. kalau Beda saber, lagi ya? Nah, ini sini, 3-nya di sini. oke. Nah, Dicubit selain- ujungnya. Ini udah benar pegang kayak gini. Udah. Boleh di shoot nih tangan saya tuh. Jadi pegangnya gini. Ya, itu dia. Nah, yang juga menjadi perhatian saya ketika lihat teman-teman di sini latihan. Iya. Kayaknya nggak Asik. seluas itu ya. Asik, gimana? Emang gerakannya gimana sih, Coach? Itu udah benar-benar kayak gerakan apa namanya? Dangdut koplo, bukan? Bukan. Kayak main taekwondo. Taekwondo kan ada gerakannya asik gini. Oh, iya, benar. Oke. Anggar ya udah pasti Kuda-kudanya. kuda-kudanya seperti itu. Kuda-kuda itu. Itu udah pasti kuda-kudanya Anggar seperti itu. Nah, ini buat pegang, ini pegang kalau misalnya nggak kidal berarti di sebelah kanan. Iya. Begitu juga kuda-kudanya. Kuda-kudanya kanan. Kakinya berarti Kalau gimana? dia left hand, kalau sebelah tangan kiri berarti sebelah kiri. Oh, di sebelah kiri gitu. Oh, Oke. oke. Nanti kita Nah. mau diajarin juga boleh ya coach ya, Ya, berarti. boleh ntar saya ajarkan semua. Betul. gitu kan. Bagaimana caranya? Kadang ada yang bilang gini, kalau main anggar tuh yang penting panjang tangan. Bener nggak sih? Jadi bisa duluan-duluan gitu. Bener nggak sih, Coach? Tapi kalau misalnya gini, perbandingan ibarat ya, semakin panjang tangannya atau semakin tinggi badannya, pasti kan jangkauannya semakin panjang dan lebih enak mengenai Oh sasaran. gitu. Tapi abis ini karena ya saya juga pede sih karena saya memiliki tangan yang paling bukan maling tapi ya. Gitu. Tapi nanti coach akan ajarin kalian berdua ya. Siap. Bagaimana cara kuda-kudanya, cara Biar nggak berlatihnya. kayak koplo ya, tapi Betul. kuat kuda-kudanya. Tapi nanti kita akan latihan bareng Coach Indra. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia. Akhir pekan.
bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Akhir pekan. Akhir pekan. Itu dia. Fran, kita sudah sama Coach Indra di sini, Coach. Tadi janjinya mau ngajarin kita berdua. Ya. Gimana cara megangnya tadi kita udah diajarin bahwa setiap pedang anyar punya levelnya masing-masing. Ya. Nah, terus untuk posisi kuda-kuda seperti apa, Coach? Nah, kuda-kudanya yang pertama coba ikutin saya ya. Oke. Yang pertama gini, letter L kakinya. Ini. Oke. Oke. Nah, maju ke depan itu di satu sepatu. Nah, Ya. turun. Turun. Nah, turun badan tegak. Badan tegak. Oh, letter L pokoknya. Tangan di sini. Posisinya jaraknya. Gini. Iya, satu ada jengkal. satu jengkal di sini. Satu jengkal posisinya, satu jengkal. Jarak antara siku sama ininya satu jengkal. Nah, ini posisi kuda-kudanya. Oke. Maju ya. Kita maju satu. Kaki depan maju. Untuk kaki belakang. Tetap L pokoknya ya. Tetap ya. Bukanya gini. Oh, jadi gini, Coach. Gitu ya. Oh, oke. Lumayan loh tapi ini agak. Iya, lumayan. Otot pahanya. Latihan sakit otot pahanya. Yang jelas badan juga harus tegak, Harus posisi tegak. satu jengkal. Oke. Kuat, kuat. Nah, tapi tadi saya lihat teman-teman tuh ada gini gimana, Coach? Nah, itu benar-benar namanya itu shadow fencing. Jadi Shadow apa? Dimensi. jadi bergerak terus. Dua-duanya loncat-loncat bareng gitu. Bisa loncat, emang loncat bareng juga. Oh. Oh. Nah, kalau untuk posisi pedangnya supaya bisa mendapatkan poin dan melawan lawan. Itu yang pertama posisi ujungnya itu harus di dada posisi musuh. Oke. Oh, gitu. Dada musuh, maksudnya Oh, di depan. dada. Oke. Di dada musuh. Karena kan kalau di dada pusatnya itu bisa kemana-mana. Senternya di situ. Nah, perhitungan poinnya tuh gimana sih berarti? Kan kalau kena tusuk satu poin. Oke. Dengan perbedaan senjata diri masing-masing kan yang sudah saya jelaskan kan. Foil, saber, EP kan berbeda-beda. Betul. Pokoknya satu kena tusukan itu satu poin. Dan Cindy juga teman-teman semua di rumah pemirsa Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan yang juga menjadi perhatian saya adalah bentuk lapangannya. Ini berbeda. Landasannya ya? Ini sebutannya apa sih? Di sini sebutannya piste. Piste. Ya. Oke. Atau kalau misalnya diminta loper anggar, landasan anggar lah. Karena saya Beda. sih biasanya kalau lihat anggar ini saya di perlombaan gitu ya, di Ya. Olimpiade atau dimanapun, di drama Korea. Ada drama Korea. Di drama Korea ada juga gitu ya. Ya, benar-benar. Hitungannya Ale, Enggar, Enggar, Enggar. bridge, Bridge, ali. Ale. Oke, baru udah mulai Ya. kuda-kuda gitu ya. Kuda-kuda L. Oke. Nah, terus apa lagi yang memang perlu dilatih atau perlu diajarkan buat para pemula? Kalau untuk para pemula lebih ke teknik dasar, kaki, Oke. ya, kaki, dan tangan. Oh, Kuda-kuda, tadi ya. Awal seperti ya, ini. kuda-kuda kaki, dan megang pedang itu paling dasar untuk para dasar. pemula. Karena menguasai dasar pun Susah kalian ya? mungkin bisa merasakan kan? Betul. Oh, pahanya mulai panas. Tapi yang pasti ini seru ya. Maksudnya kayak kita punya tantangan baru lagi, gaya baru lagi Iya. gitu ya. Betul. Oke. Karena ini yang dibutuhkan olahraga ini fokus. Oh, Oke. Fokus, jangan fokus satu. Karena satu sisi kita memegang beban. Kalau untuk olahraga bela diri lain, ini kan termasuk bela diri. Iya. Kayak karate, taekwondo, dan lain-lain, itu tanpa beban. Dapat dikatakan bawa ini sendiri. Kita Betul. kan menggunakan Ada beban beban. sendiri. Iya. Itu perbedaannya. Ya Dan itu harus juga kan terlalu lebih berat, fokus. tapi kalau dipegang terus dengan posisi gini lumayan ya. Iya betul. Makanya itu tantangannya di situ. Dan satu lagi, saudara tadi pada saat jeda iklan, saya diberikan saran sama coach ya, bahwa ini fungsinya apa, Coach? Ini fungsinya sama untuk melindungi tangan itu satu dari tusukan supaya tidak berdarah, yang kedua dari grip ini supaya kita tidak lecet. Oh, biar nggak Tapi lecet dalam juga. artian berdarah itu bukan karena berdarah ini tajam, jadi Iya, ini tidak bukan. tajam ya. Bukan tidak tajam. Bisa dipegang. Oke. Karena tertusuk karena tragedilah. Oke, itu dia. Nah, yang juga menarik perhatian kita berdua, ini teman-teman di belakang juga Ini lagi Coach. latihan apa? Ini Coach? lagi pada latihan dasar biasanya. Oh, Footwork. dan dasarnya kayak gini, maju mundurnya. Yang kayak kita tadi ya. Yang tadi itu Boleh udah dong, Coach. setiap latihan awal latihan itu udah wajib di sini latihan footwork. Mau Footwork pemula, namanya. mau yang udah profesional, footwork itu wajib di sini. Oh, biar ngerapihin gerakannya Iya ya. betul. Butuh Karena ber- itu basic buat saya. Butuh berapa lama sih supaya kita bisa melakukan gerakan kayak tadi, kayak adegan di kita sini? Ya sekitar sebulan sampai 3 bulan lah, tergantung dari kitanya ya. Balik lagi kan, kalau misalnya kitanya rajin latihan, kalau misalkan di rumah dicoba diulang terus, Latihan terus. pasti cepet kok. Oke. Boleh dong Coach kita ajak ngobrol kali ya salah satu Hah, cerita. boleh. Yang mana nih, Coach? Yang siapa dulu? Mau laki-laki mau yang perempuan dulu? Saya udah ngincer dari tadi bagaimana tekniknya dia sampai menang tadi di posisi ini. Ini dia. Oh. Halo, siapa namanya? Otto. Sorry, boleh bergabung. Ada Reza dan juga sini ada Coach Indra juga. Otto, udah berapa lama bergabung di komunitas ini? Saya pindah ke sini 10 bulan. 10 bulan. Tapi kenapa awal mulanya mau anggar? Waktu itu kelas 4, saya Kelas 4 sekarang kelas berapa? kelas 5? 8. Oh, kelas 8. Oke, terus? Waktu kelas itu 4.
saya disuruh ikut olahraga sama bapak saya. Oke. Oh, jadi ini suruhan bapaknya ya? Mana bapaknya? Oh, ada ya. Jadi gimana? Ini cuma disuruh cari olahraga. Oh, cari olahraga. Terus saya tertarik anggar. Kenapa? Nggak tahu, kelihatan asik aja gitu. Asik ya? Iya. Semua gerak-gerak semua ya? Iya. Dari semua latihan dasar, berarti orto ini udah levelnya apa? Coach? Kalau untuk ini dia prakarya, tapi satu sisi dia sudah berprestasi. Udah berprestasi. Apa prestasinya? Waktu itu di Lumajang dapat emas. Emas dan macam-macam. Orto di Lumajang dapat emas. Ini perlombaan tingkat nasional? Nasional. Nasional, keren banget. Nah, pada saat perlombaan itu, boleh dong di-share lawan wilayah mana terberat dan tantangannya apa pada saat itu? Wilayah terberat mana ya? Yang di final kamu lawan mana? Jawa Timur ya? Oh iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Itu tantangannya apa? Dia tekniknya lebih banyak, lebih variatif atau seperti apa? Lebih lincah. Lebih Oh, lebih lincah. Selain fokus, kelincahan juga penting ya, Coach ya? Wajib penting itu. Oke. Dari tadi saya dan Cindy kan juga diajarin latihan dasar tuh. Orto seperti ini. LL. Boleh dong ajarin kita lagi gimana supaya kita bisa cepet untuk kaki-kakinya, kuda-kudanya. Lompat ke depan terus ke belakang lagi. Oh. Ini lompat itu berbarengan kaki depan Bareng. belakang. Oh, oke. Dan kita harus fokus ya, Iya. nggak boleh ngomong ya. Nggak boleh ya, itu nggak boleh ya. Oke, jadi yang pasti harus fokus dan harus sering latihan. Iya. Biasanya kalau orto seminggu berapa kali sih latihannya? Kalau misalnya rutinitas sih Senin sampai Jumat. Oh, hampir tiap hari Senin ya. sampai Jumat. Dan memang ini juga salah satu hobinya Orto ya, bahwa Iya. main anggar dan mendapatkan prestasi medali emas di tingkat nasional gitu ya. Iya. Oke, nah menurut Orto ini apa yang memang menarik dari anggar selain ini tadi diminta Bapak untuk cari olahraga dan Orto akhirnya Udah memilih anggar. tahun-tahun kan pasti ada yang bikin betah nih sama anggar apa? Menariknya itu Selain banyak teman-teman, yang kadang banyak banget nih teman-temannya ya. iya. Apalagi tuh? Apa ya? Apa ya? Masih bingung, karena capek kayaknya ya. Ya pasti ini pengalaman, terus juga olahraga yang menyenangkan juga buat Orto ya. Gitu, dan yang pasti ini juga didukung sama keluarga. Iya. Itu yang paling penting ya. Nah, gimana sih Coach kalau misalnya menemukan bibit-bibit unggul kayak Orto gitu, yang akhirnya bisa mengikuti kejuaraan nasional misalnya, atau bahkan nanti kita nggak ada yang tahu ke depan Olimpiade dan sebagainya. Iya. Gimana Coach? Kalau di sini kebetulan kan kita pembina juga ya. Dari usia dini kan bisa dilihat kan dari kecil-kecil. Nah, jadi kalau saya di sini hanya satu ada beberapa patokan. Yang pertama karena genetik, ya kan? Oke. Oh, Kan, oke, genetik. baik. Tapi yang kedua itu karena kerajinan. Dia punya genetik bagus, ya kan? Dia punya itu bagus, tapi kalau nggak rajin percuma kan? Oke. Makanya kita kerajinan di sini benar-benar penting. Satu sisi makanya kita di sini latihan tiap hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat tuh ada terus dari jam berapa sampai jam berapa? Sore dari jam 4 sampai jam 7 malam. Oh, 3 jam per hari. Karena Cuma hari mereka Seminggu. pulang sekolah dulu. Buat saya mereka tuh sekolah nomor 1 wajib. Oh, Ya iya. kan? Karena itulah pendidikan nomor 1. Ya kan? Yang kedua baru prestasi. Oke. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia tuh olahraga anggar udah lumayan terkenal atau belum sih? Sebenarnya? Udah lumayan. Sudah sangat terkenal. Udah sangat Dari terkenal. poin pertama itu sudah ada. Oke. Oh, oke. Nah, Orto ini kan Orto udah mendapatkan emas di kejuaraan nasional juga ya. Nah, harapan ke depannya buat Orto apa untuk olahraga anggar sendiri? Ya bisa lebih berkembang lagi dan lebih dikenal masyarakat Indonesia. Amin. Dan mudah-mudahan juga Orto bisa membanggakan Indonesia dalam bidang anggar tidak hanya di skala nasional tapi di dunia. Amin. Sukses ya buat Orto ya. Oke, itu dia. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol lagi, saudara, sama Coach Indra pastinya terkait dengan olahraga anggar. Nah, teknik apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan di sini? Seperti apa? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. akhir pekan. Akhir pekan. Oke deh, udah ya. Yeay! Silakan Coach bergabung bersama Coach. Terima kasih loh, Coach. Saudara, sebelum kita bergabung, boleh dibantu dulu Coach. Oh, siap, Ini siap, aku siap. agak muat ini ya. Gimana rasanya? Ternyata berat juga helmnya ya. Ini beratnya berapa sih, Coach? Si helmnya ini? Oke, sudah aman?
Oke, terima kasih. Boleh dibantu coach kacamata saya tadi? Ini boleh dilepas juga. Oke. Kacamatanya. Oke. Baik, terima kasih. Saya pegang. Aduh. Ini mau di... Oh, sudah selesai? Oke. pegang. Nah, coach, Apa? gimana tadi walaupun saya kalah skor, ya minimal kuda-kuda saya meyakinkan lah di awal gitu ya coach. Karena bikin takut sih, Reza. Gimana coach tadi coach? Kalau ini kelihatan tipikal yang attack ya, yang attack. Jadi yang benar-benar nggak mau kalah, ini yang defend. Oke. Ya saya serem juga coach itu Sob. Tapi lumayan juga ya coach, berasa begitu ketika Iya. memang kalau misalnya kita jarang latihan atau nggak pernah latihan, itu benar-benar terlihat di situ ya. Iya, banget. Tapi terlepas dari capek atau tidaknya, saya mau kasih semangat dulu buat adik-adik di belakang kita. Terima kasih teman-teman tuh. Semangatnya keren-keren banget ya. Nah, terus apa lagi coach? Tadi tipsnya memang ketika memang pada saat kita berada di suatu pertandingan, apa yang memang harus disiapkan? Nomor satu sebenarnya semua kalau namanya pertandingan Betul. paling utama itu mental. Setuju? Mental. Nggak boleh takut kayak saya tadi ya. Iya. Teknik besar, fisik bagus, mentalnya jelek, hancur semua. Oke. Dan itulah yang memang coach berikan kepada teman-teman semua Iya. di sini. Gimana caranya tapi ngebangun mentalnya itu coach? Banyak trik bangunannya. Oke. Karena tiap orang beda-beda punya karakter ya kan. Betul. Nggak bisa kita menyamakan latihan tiap satu orang ini si A, si B kita sama. Nah, kalau gitu langsung kita tanya aja sih. Ini ada salah satu anak didik juga dari coach yang itu namanya Tana. Tanah. Tanah. Halo Tana. Halo. Iya. Sini coach bergabung nggak apa coach Sini, Indra? sini. Sini samping Kak Cindy. Tana, udah berapa lama bergabung sama komunitas Anggar ini? Udah 10 bulan kayaknya. 20 bulan. Oh, ternyata 10 bulan ya coach ya? Iya. Umurnya berapa? Umur 9. 9. Berarti kelas 2, 3? Udah kelas 4. Oh, kelas 4. Nah, kenapa Tana milih main Anggar? Enggak. Jadi kayak waktu itu kan abang kan ikut Anggar. Nah kita jemput-jemput dia. Jadinya kayak tertarik mau Anggar. Oke. Kok seru ya ngeliat abang gitu ya? Iya. Gimana? Oke. Udah 10 bulan seru banget ya? Oh, Latihan seru apa yang paling banget. susah menurut Tana? Dari selama 10 bulan latihan Anggar, yang paling susah gerakan apa? Kalau yang paling susah. Yang paling berat loh. Yang paling berat Ini latihan nggak ada yang susah ya, enak-enak aja ya, karena Tana enjoy ya. Oke. Nah, Tana kedepannya pengennya apa nih? Bisa main Anggar sampai dunia kah, nasional kah, atau apa? Nasional. Nasional dulu ya. Ini nasional dulu. Oke, mudah-mudahan. Nah, Keren, coach keren. kalau misalnya ini kan dari kelas 4 SD, latihan apa aja sih yang memang dikhususkan buat anak-anak, terutama anak-anak sekolah dasar gitu ya, yang bergabung dengan komunitas Anggar. Kalau dari yang kecil itu lebih ke latihan geraknya dulu. Oke. Motoriknya dulu. Di saat motoriknya udah bagus, si anak-anak itu kita gampang kita kembangkan, ya kan, ke yang lain-lainnya. Tapi kalau misalkan kita langsung masuk ke teknik, gitu kan, sedangkan motoriknya itu kurang, ya, Oke. itu bakal lambat Oke. gerakannya itu. Sama Fondasinya seperti kayak dulu ya. mobil, mesinnya masih mesin lama, ya kan, percuma dikasih pertamax atau apapun, dia pasti lama. Oke. Nah, tadi kan Tana ini kan baru 10 bulan bergabung. Hah? Dan tadi juga banyak sekali anak-anak yang mengikuti kejuaraan nasional. Selain kejuaraan nasional dari anak-anak didik Coach Indra, kemana aja kejuaraan-kejuaraan yang memang sudah dilakukan begitu? Alhamdulillah, Sudah diikuti. kalau untuk di kita Knight ini atau Kota Bogor itu sudah banyak. Itu prestasi paling tinggi itu di SEA Games. Oh, SEA Games. SEA Games. Oke. Nah, itu perunggu SEA Games, Oh, ya kan? oke. Perunggu SEA Games tahun 2023 nggak usah. 2023 lagi 2019. 2019. 2019 perunggu SEA Games, ya kan? Sedangkan juara PON nasional dari sini. Dan kebetulan kenapa di sini kan yang kecil-kecil semua kan, yang senior-senior mereka sedang lagi tes, ada yang pelatnas, ada yang banyak atlet. PON. Jadi Iya. mereka Agak lancar ya Coach ya? Iya. Oke. Nah, Coach Indra, apa sih memang yang bisa diberikan kepada pemirsa Kompas TV sampai dari Shire Pekan begitu soal tips misalnya orang tua yang ingin mengikut sertakan anak didiknya ketika memilih Anggar sebagai salah satu pilihan olahraganya? Tipsnya sebenarnya kalau untuk orang tua, latihlah anakmu itu olahraga gerak dari umur benar-benar 6 tahun ke atas. Ada yang 6 tahun. Selepas balita, ya kan? Oke. Karena tapi jangan satu sisi jangan monoton satu olahraga. Oh, Perkenalkan banyak beberapa olahraga. Oh, ya kasih kan? opsi juga Karena ya? mereka akan memilih. Oh, ya oke. kan? Mana yang menurut kita tuh passionnya. Nah, kalau Tana milih selain Anggar apa olahraganya? Olahraga renang. Pernah, renang. jadi dia sama Anggar tuh yang difokusin ya. Nah, ketika main Anggar di sini rasanya gimana, Tana? Seneng kah karena banyak teman-teman atau ini karena ikut abang aja di sini?
karena banyak teman. Banyak Banyak temannya. gitu ya. Biasanya Tanah hari apa aja latihannya? Biasanya hari Senin, Rabu, Kamis sama Jumat. Oh, Oke. 4 hari. Karena 10 bulan udah bergabung di komunitas Sanggar di sini. Boleh dong dikasih lihat dong latihan apa aja yang kalian udah dapatin di sini. Misalnya, Boleh ditunjukin dong tadi, ya, ah. sambil ditunjukin, Sini, saya sini. bantu pegang, Aku oh, pegangin. kakak sini. Bro. Serangan atau apa gitu. Wah, harus. Jangkauannya jadi jauh ya, jadi luas ya coach ya Nah, coach, kalau boleh dijelasin tadi coach gerakannya apa? Itu serangan namanya. Serangan. Ya, jadi serangan dianggap sambil bermain, sambil kuda-kuda, vlog, ya kan, langsung nyerang. Oh, tapi kayak tadi saya lihat Tada bergeraknya itu benar-benar semuanya maju begitu, tangannya maju, kakinya maju Ya, semuanya ya? semuanya bermain. Oke. Semuanya bermain. Oke, nah katanya juga di sini kan banyak banget anak-anak didiknya total dari mulai yang SD terus juga yang sudah besar, lagi pelatih nasional juga. Kabarnya juga punya yel ya, adik-adik kita di sini. Ya. iya. Apa sih yel coach? Boleh dong? Ayo, coba. Yel-yelnya. Di sini coach boleh. di mana sini? Di sini aja. Sini. Ha-ha. Ayo, bikin. Boleh yang cewek-cewek Boleh juga. bergabung di sini ya. Sini. Oke, kita di sini semua sambil lihat Ini ke kan kamera. Yel-yelnya Pak. Juara! Oke. Juara itu dia ya slogan. Mudah-mudahan ini semua menjadi juara dan kita berharap banyak sekali generasi muda kita yang bisa kita banggakan tidak hanya di tingkat nasional tapi juara dunia untuk olahraga anggar. Amin. Coach, terakhir bagi yang pengen ikut di komunitas anggar di Bogor ini ke media sosial adakah atau bisa datang langsung ke GOR sendiri? Boleh disampaikan? Bisa datang langsung ke GOR Angkar Pajajaran, atau bisa melihat di Instagram. Itu Oke. adalah Instagramnya Knight Fencing, ya kan? Di situ ada semua, ada formulirnya, ada kontak personnya, ya. Itu semua komplit di situ. Semuanya Lengkap bisa lah ya. bergabung dan bisa berolahraga bersama di sini. Ya. Terima kasih Coach Anggar dan Terima kasih, teman-teman Coach. semua. Terima kasih. teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya sehat semua, bisa membanggakan nama Indonesia. Amin. Oke, sepertinya udah selesai, dan kita juga harus pamit undur diri. Untuk itu saya Muhammad Syahrezad. Saya Cindy Permadi, terima kasih. Sampai jumpa di Sapa Indonesia akhir pekan. Sampai Indonesia pagi akhir pekan.